الله 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 ما لنا مولى سوى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بالهدى إلى يوم القيامة. أما بعد. Ada mic yang dipegang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tes, oke. Udah kebanyakan nanti. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Wa hadzal haditsu haditsun sahih kama qalahu al-muhadditsuna bi anna hadzal hadits rawahul Bukhari wa Muslim. Ikhwatul iman jama'atu salatis subhi ansadani Allahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin tuan-tuan yang mulia, jamaah salat subuh yang besar, tentunya kami tak menghimbau gelar dan yang kecil pun ianya kami tak menyebutkan nama. Kaji kita di pagi hari ini yaitu uraian satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini dalam kitab beliau nomor urut 2551. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Yang nama aslinya Abdurrahman ibnu Sakhrin, Imamu ahli Suffah inda ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling terkenal, aksarur ruwatil hadis, yang paling banyak meriwayatkan hadis, pemimpinnya ahlus Suffah, orang-orang yang tak punya rumah di kota Madinah. Itu Abu Hurairah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda, yaitu beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ragima anfun, ragima anfun, ragima anfun. Riwayat yang lain disebutkan ragima anfuh, ragima anfuh, ragima anfuh. Fakila
Man ya Rasulullah? Qala man adraka walidayhi indal kibari au ahaduhuma au kilaihima summa lam yadkhulil jannata. Nabi SAW bersabda, sungguh merugi, Pak. Bahkan dikatakan faqad halaka, faqad khasira khusranan mubina. Sangat-sangat amatlah merugi. Benar-benar merugi, benar-benar telah terjadi kecelakaan. Diulang-ulang mukarraratan hatta salasati marrah, diulang sampai 3 kali. Sahabat yang mendengar Nabi mengulang-ulang satu ucapan yang sama, maka mereka bertanya, man ya Rasulullah? Siapakah gerangan yang engkau maksud orang-orang yang mendapatkan kerugian dan kecelakaan ini? Faqala au qala, maka Nabi bersabda, man adraka walidayhi, barang siapa yang menjumpai kedua orang tuanya indal kibari, di saat mereka sudah mulai masuk usia tua, atau menjumpai ahadahuma, di antara salah satu keduanya ataupun keduanya, akan tetapi summa lam yadkhulil jannata, akan tetapi dengan keberadaan kedua orang tua yang sudah tua itu tidak bisa menjadikan dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang hidup, dia menjumpai orang tuanya yang masih hidup, orang tuanya yang sudah tua, terus dengan keberadaan orang tua ini kok dia nggak mendapat ampunan, dia tidak mendapatkan tiket surganya Allah, maka oleh Nabi dikatakan rogima anfuh, rogima anfuh, rogima anfuh, ailusiko anfuh birrogom wa huwa at-turab al-mukhtalitu birramli. Kalimat rogima anfuh itu maknanya orang yang gila, Pak. Jadi nek corong gonku iki nyengir, Pak. Tahu Pak? Bahasa Indonesia yang bagus apa, Pak? Nyengir itu. Bukan ketawa. Gitu loh, Pak. Karena ada kotoran di hidungnya itu. Itu bahasa sindiran, Pak. Orang yang biasa nyengir itu orang yang bangkrut, orang yang ketika ingin mendapat sesuatu tapi tak tercapai. Maka dikatakan rogima anfuhu. Artinya orang itu merugi, Pak. Kita lihat waqala sarihu hadal hadisi. Ulama yang mensarah hadis ini termasuk Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi As-Safi dalam kitabnya Al-Minhaj ala Sharhi Sahih Muslim. Waqala An-Nawawi wa fi hadzal hadis yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ragima anfun. Di hadis ini Nabi mengucapkan dengan redaksi kalimat ragima anfun, ai lusika anfuhu birragam wa huwa at-turab al-mukhtalitu birramli. Wal muradu adz-dzullu wal khizyu, ai bermakna kehinaan. Ada yang mengatakan al-halak, kecelakaan. Ada yang mengatakan al-khusron, kerugian. Wakarroroha salasan, dan Nabi mengulangi 3 kali, Pak. Ziyadatan fit tanfiri waz-zajri amma yuzkaru ba'dah. Tidak ada satu kalimat yang diulang-ulang oleh Nabi dalam konteks ucapan yang sama diulang berkali-kali kecuali illa. Maka dari kalimat yang diulang-ulang itu ada tanbihan, ada tanziron. Nabi sedang mengingatkan bahwa apa yang beliau sampaikan ini amrun azim, perkara yang agung, Pak. Amrun muhim, perkara yang penting. Setiap ada hadis kok Nabi mengulangnya berulang-ulang, maka artinya ada maksud di situ. Nabi ingin menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah perkara penting dalam kehidupan umatku. Tanbihan li ummatihi,
tanziran li ummatihi, targhiban li ummatihi, tarhiban li ummatihi. Maka kalimat roguma anfun, kerugian, kecelakaan, kehinaan bagi siapa? Orang-orang yang ketika orang tuanya masih hidup tetapi tidak bisa menjadikan dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang mulia, kalau kita baca sejarah, melihat secara utuh bagaimana sirah perjalanan kehidupan Nabi, wa hayatu ashabihi radhiyallahu anhum ajmain, dan bagaimana orang-orang yang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tafaqa al ulama bi anna an-nabiyya huwa ahsanun nas wa a'zamun nas wa akmalun nas wa ajmalun nas. Sepakat ulama, Nabi itu manusia yang super, manusia yang paling perfect, manusia yang paling top, manusia yang paling the best, sempurna, tidak ada kekurangan apapun. Karena beliau ditarbiyah langsung oleh Allah biwasilati Jibril, melalui tarbiyahnya malaikat Jibril. Wattafaqa al ulama, dan ulama juga sepakat Bapak Ibu yang mulia, afdhalun nas an jami'il umam min zamani Adam alaihi salamu hatta ila akhir dahr. Ulama semua sepakat, Pak. Manusia yang pernah diciptakan oleh Allah di alam semesta semenjak mulai dari Nabi Adam sampai nanti di hari kiamat, manusia golongan yang paling afdhalun nas, paling utama itu al-anbiya war rusul, Pak. Nabi dan utusan. Rasul baru Nabi. Ini manusia yang paling tinggi derajatnya, a'la an jami'il maratib, tingkatan yang paling tinggi. Wa amasi wal anbiya war rusul, adapun selain Nabi dan Rasul yang sekian ratus ribu itu, maka kemudian di bawahnya adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dari semua umat manusia ini, ashabun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selain masiwa al-anbiya'i war rusul, selain Nabi dan utusan, semua manusia yang pernah diciptakan oleh Allah, itu yang paling mulia sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru sahabat-sahabatnya nabi-nabi yang lain, Pak. Baru pengikutnya Nabi Isa yang 12 al-Hawariyun itu. Baru kemudian yang mengikut-pengikut badal-badalnya Nabi Musa. Setiap Nabi punya pengawal, setiap Nabi punya pengikut setia. Dan Rasulullah Muhammad juga punya pengikut setia yang jumlahnya sekian ratus ribu. Dan mereka itu derajatnya paling tinggi setelah kenabian, Pak. Kenapa itu bisa terjadi? Li'annahum, karena mereka adalah kaumun, sekelompok manusia yang langsung ditarbiyah oleh Nabi Muhammad SAW, dididik oleh beliau, ditarbiyah oleh beliau, ditahdzib langsung oleh beliau. Maka mereka pun menjadi satu kelompok generasi manusia-manusia yang paling super, Pak. Dan di antara tarbiyah Nabi li ashabi, tarbiyatu khidmatil walid, yaitu tarbiyah melayani, berkhidmat bagaimana seorang anak kepada orang tuanya. Maka banyak riwayat-riwayat yang kemudian sahabat itu mendapat satu kedudukan yang tinggi, bukan karena perangnya, bukan karena jihadnya, tetapi karena tingginya khidmah pelayanannya kepada kedua orang tuanya, kepada mak bapak dia. Contoh, di dalam kitab Al-Isobah, termasuk dalam kitab Hayatus Sahabah Syed Maulana Yusuf Al-Kandahlawi India, para ulama menukil satu riwayat tentang kisah seputar Sayyidina Kilab bin Umayyah Al-Askari Al-Kannani radhiyallahu anhu. Jadi ada seorang sahabat namanya Kilab bin Umayyah bin Al-Askar Al-Kannani radhiyallahu anhu. Wa kana Kilabu ibnu Umayyah
Askari Al-Kanani, rajulun ghaniyun sahabiyun jalil, ittifaqil ulama. Orangnya kaya, sahabat yang mulia, orang yang begitu tinggi perhatian, punya cita-cita yang luhur, itu Sayyidina Kilab bin Umayyah. Dalam keterangan yang kami kumpulkan dari beberapa kitab-kitab yang masyhur, beliau termasuk famnya adalah Banu Quraisy. Bertemu dengan datuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di Sayyidina Kinanah. Sama-sama satu datuk dengan Rasul, tetapi ke-12, Pak. 12 ke atas baru ketemu dengan datuk kakek buyutnya baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana rajulun yuqalu lahu Kilabun ibnu Umayyah ibnul Askar. Saya nunggunya ada dari tadi, Mbak Nasikun baru dikasihkan ini. Kilab bin Umayyah lahu abawani syaikhani kabirani wa kana ya'tiyahuma bisabukhihima wa ghabukihima. Ada hal yang menarik dari kehidupan Sayyidina Kilab bin Umayyah Al-Askar Al-Kanani ini, Bapak Ibu yang mulia. Apa kelebihan beliau sehingga Nabi memuji beliau, Allah mengangkat derajatnya? Sayyidina Kilab ini rajulun ghaniyun tajirun, Pak, orang kaya. Deretan orang-orang kaya sahabat Nabi yang ada di Mekah. Beliau pernah hijrah pindah ke Madinah ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah. Dulu awalnya di Mekah. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, beliau sama keluarganya diboyong ke Madinah. Tapi nggak di kotanya, tetapi dekat sama Madinah. Nyodake jo Madinah kok kecenya orang awak kok. Nah, kemudian Sayyidina Kilab bin Umayyah ini orang yang kaya, yang notabene dia bisa membeli budak, membayar, mengupah seorang pembantu khodamah. Tapi dalam pelayanan khidmatul walid, dalam melayani orang tuanya, keperluannya, merawatnya, beliau biyadin nafsi, dengan tangannya langsung, nggak mau dengan tangan siapapun. Bahkan hatta tangan istrinya beliau tidak izinkan untuk melayani kedua orang tuanya. Itu hebatnya beliau, Pak. Tangannya langsung, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari mulai sebelum tidur sampai bangun tidur, kedua orang tuanya dipastikan keperluannya, dan itu biyadin nafsi, dengan tangannya langsung, wala biyadil ghair, tidak dengan tangan orang lain, Pak. Kalau kita kan rata-rata kalau orang sekarang, kalau duitnya banyak, orang tua sudah tua di rumah menyewa baby sister, akan begitu, Pak. Atau istri yang kita suruh merawat orang tua kita. Nah, ini tidak dilakukan oleh Sayyidina Kilab bin Umayyah. Itu yang menjadikan beliau dipuji. Wa kana ya'tiyahuma bisabukhihima wa ghabukihima. As-sabuh ma yusrabu aw ma yukalu fis sabahi khilaful ghabuk. Beliau itu punya kebiasaan, setiap habis selepas sholat subuh, beliau bawa susu yang terbaik, yang diperas dari onta yang paling terbaik dan diperas secara paling baik. Mengambil susu yang terbaik dari onta yang terbaik dengan cara yang terbaik. Merahnya onta itu susunya dengan cara yang terbaik, Pak. Itu setiap pagi dan sore, Pak. Apa yang dilakukan oleh beliau? Susu onta dicari ontanya yang paling gemuk, yang paling bagus dan paling top. Sayyidina Kilab tidak ingin tercampur dengan bakteri yang ada di susu yang akan diminum kedua orang tuanya. Sebelum susunya diperah, maka mohon maaf, hewan itu dicuci dulu tempat kantong susunya itu.
dicuci dengan air hangat putingnya susu onta itu, baru diperas. Sehingga apa? Beliau memastikan tidak ada bercampur bakteri di susu yang akan diminum oleh orang tuanya. Hebatnya itu, Pak. Sayyidina Kilab bin Umayyah. Faja'ahu rajulan falam yazala bihi ayyuragibanah. Datang dua laki-laki ini, kawan nih, Pak. Yang kawan ini tiap saat datang nih, terus fayuragibanihi, maka dua laki-laki ini mentarget, membujuk itu, Pak. Fil ghazwi, dalam perkara perang. Kenapa? Dua sahabat yang kental ini melihat Sayyidina Kilab ini belum sempurna Islamnya. Jadi diprovokasi terus, Pak. Wahai Kilab, kamu ini badan besar, gadang, tinggi, cuman tak pernah ikut perang, sibuk aja dengan mak bapak engkau. Ini macam mana kok Islammu ini? Terus dikosok tiap hari begitu, Pak. Jom perang. Kamu ini belum sempurna Islammu sebelum qoblal jihad fisabilillah. Perang. Pas kebetulan tahun yang sama Khalifah Sayyidina Umar memerintahkan Jais pasukannya untuk menaklukkan Parsi, Irak dan Iran pada waktu itu, Pak. Kan penaklukan kota Iran dan Irak itu di zaman Khalifah Sayyidina Umar, penaklukan Parsi, orang-orang Majusi, Pak. Turun perintah perang dari Khalifah, Sayyidina Kilab yang sudah bergetar nih, mendidih nih, Pak. Gua malu nanti di akhir kalau nggak ikut perang. Berangkat juga, Pak. Barangke juonyo kece orang apa? Kena provokasi terus ini. Akhirnya, Pak, summas taruh dia beli seorang gulaman pemuda budak. Untuk apa? Fa'aqamahu maqamah, untuk menempati kedudukannya dalam melayani kedua orang tuanya. Dibelinya budak yang paling bagus, yang paling muda, paling kuat tenaganya, terus dibawa balik. Tolong jom kau gantikan kedudukanku dalam melayani kedua orang tuaku. Aku mau perang. Oh begitu, Pak. Ternyata laki-laki yang dibeli nih, Pak, tak beres dia, Pak. Nah itulah, Pak. Ternyata tak sesuai dengan deskripsinya waktu di pasar budak itu. Bandrolnya mahal, tugasnya begini, tapi setelah dibeli ternyata nyeleweng, Pak. Maka kemudian fakharaja faja'a al-gulamu lailatan. Jadi suatu malam, data lailatin, suatu malam laki-laki pemuda ini datang. Tugasnya seperti apa yang sering dilakukan oleh Sayyidina Kilab. Maka dia bawa susu. Menjelang malam dibawa susu yang akan diminum oleh kedua orang tua Kilab, yaitu Sayyidina Umayyah al-Askar. Ketika masuk rumah Sayyidina Kilab, kedua orang tua ini tidur, Pak. Oleh pemuda ini nggak dibangunin, padahal itu waktu tem makannya. Jadi makanan minuman digeletakkan aja di sampingnya, terus ditinggal pergi. Maka di malam hari kedua orang tua Sayyidina Kilab ini kemudian bangun, Pak. Nah ketika bangun, mohon maaf, dalam riwayat disebutkan orang tua laki Sayyidina Kilab ini sudah bergetar. Kalau jalan itu hoyong, Pak. Jadi tangannya ini murisyatan yadah. Tangannya itu kalau megang sesuatu, Pak, mohon maaf, ini bisa tumpah airnya, kocak. Begini loh. Kalau megang gelas itu begini. Kalau jalan pun sama. Itu tanda-tanda apa, Pak? Stroke. Jadi orang tua beliau itu sudah terkena penyakit stroke. Sayyidina Umayyah al-Askar itu, dia kalau berjalan itu hoyong, terus kalau megang sesuatu itu bergetar. Nah ibundanya wa ama ummuhu matasihula syaraban, dan ibunya itu sudah rabun. Jadi kalau minum, mohon maaf, ini harus dituntun, Pak. Ini kalau nggak dituntun, ini bisa ke mata. Itu ibunda beliau yang mulia radhiyallahu anha. Nah malam hari itu kedua orang tua ini kelaparan, Pak, karena tidak bisa berjalan. Yang satunya lagi karena waktu faktor stroke-nya, yang kedua faktor rabunnya penglihatan. Akhirnya sampai subuh kedua orang tua ini menahan lapar.
Besoknya beliau memanggil tetangga dan minta diantar ke kantor kekhalifahan. Maka dinaikkan ke tandu, dibawa oleh kendaraan ar-rikab, maka dibawa menghadap ke Sayyidina Umar. Sampai beliau mengatakan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, aku akan engkau tuntut nanti di hadapan Allah karena engkau telah memberangkatkan anakku meninggalkan aku dalam kondisi begini. Sayyidina Umar nangis, Pak. Fabaka Umar. Bergetar Sayyidina Umar. Nah kemudian wakana Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Lama qadima alaihi qadimun sa'alu anin nas wa an akhbarihim. Kebetulan mereka tinggal ini Sayyidina Kilab itu arah satu jalan antara Mekah Madinah. Jadi kalau ada orang dari Mekah balik ke Madinah itu melewati kampungnya yang dihuni oleh Sayyidina Kilab. Maka khalifah bertanya kepada orang-orang yang masuk kota Madinah, bagaimana keadaanmu, bagaimana orang-orang yang kau tinggalkan di sana? Faqala, maka seseorang yang baru datang mengatakan begini, ya khalifah, qad sami'tu syaikhan, aku telah mendengar seorang tua yang selalu membaca abiyat, membaca bait kerinduan, bait yang berisi doa dan permohonan. Maka dibacalah bait-bait itu dan pahamlah Sayyidina Umar bahwa itu Abu Kilab, bapaknya Kilab yang meratapi nasibnya ditinggal pergi anaknya dalam peperangan ke Irak, Pak. Liman syaikhani qad nasyada Kilaba kitaballahi qad khati'a wa khaba. Kayak begitulah kira-kira syair yang dibaca. Tarakta abaka mur'isatan yadahu wa ummuka matazigulaha syaraba. Wahai orang yang merugi, wahai anak yang durhaka, wahai orang yang mengajak kepada kehancuran, dua orang yang memprovokasi anakku, kau telah berlaku yang kejam sehingga anakku meninggalkan orang tuanya, bapaknya yang stroke, meninggalkan ibundanya yang sudah lemah sehingga tak bisa minum karena buta matanya. Didengar oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nangis mendengar dibacakan bait ini. Fakata berisalah, dia tulis surat, maka langsung dikirim ke Irak kepada Sayyidina Musa, Abu Musa al-Asy'ari, gubernur pada waktu itu, untuk mengembalikan Sayyidina Kilab agar balik ke Madinah. Maka sampailah surat itu, Bapak Ibu yang mulia, diterima oleh Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, dipanggilnya Sayyidina Kilab, wahai Kilab, irji ilal Madinah, balik kau ke Madinah, kau jumpai khalifah. Sayyidina Kilab ngeyel masih, Pak. Wahai gubernur, apa salahku? Aku tidak pernah berbuat salah dalam peperangan. Aku menegakkan perkara hak. Kenapa aku dipanggil untuk pulang? Udah, kau jangan banyak nanya, balik, irji ilal Madinah. Akhirnya balik sendiri, Pak, beliau. Maka setelah sampai di kantor kekhalifahan, Sayyidina Umar sudah memanggil Abu Kilab, bapaknya Sayyidina Kilab ini, Pak. Maka kemudian ketika Sayyidina Kilab bin Umayyah ini datang, Sayyidina Umar nanya, ma balagha min birrika bi abika wa ummik ya Kilabu, sejauh manakah perbuatan kebaikan yang kau lakukan terhadap kedua orang tuamu, wahai Kilab, sehingga orang tuamu begitu dahsyatnya merindukanmu. Wahai khalifah, ya Umaru khalifah, setiap pagi maka aku siapkan makan minumnya, aku siapkan mandinya, aku tuntun mereka, aku bersihkan badannya, aku siapkan bajunya, aku semua persiapkan semua keperluannya, dan aku tidak mau orang lain, dan itu tanganku sendiri, ya khalifah. Siangnya, sorenya, malamnya, setiap mereka tidur aku pastikan tidurnya pulas. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh orang manapun kecuali aku lakukan, aku sebagai anaknya. Nangis Sayyidina Umar, Pak. Fabaka Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ayahnya Sayyidina Kilab itu dipanggil, Pak, menghadap. Faja'u fadakhala alaih. Sayyidina Umar nanya, ya Abu Kilab, ya Aba Kilabin,
Ya Umayyah ibnul Asgar, wahai bapaknya Kilab, apa yang kau inginkan? Maturid. Maka Abu Kilab menjawab, ya Khalifah, aku ingin anakku. Aku rindu akan susu yang diperasnya. Aku kangen dengan suapan dengan tangannya. Aku ingin dia ada balik di sisiku, wahai Khalifah. Fa'amara Umaru al-Kilaba, maka Sayyidina Umar memerintahkan Kilab untuk memeras susu unta sebagaimana yang pernah dilakukan setiap saat bersamaan dengan orang tuanya ketika membersamai kedua orang tuanya. Maka Sayyidina Kilab didatangkan unta yang paling besar, paling gemuk, dan susunya paling banyak. Fawudi al-laban fil ka'si, kemudian susu itu diletakkan di dalam gelas, Pak. Dihidangkan kepada orang tua Kilab, terus dipersilakan oleh Khalifah. Ya Abu Kilab, khudz, kau ambil, minumlah. Maka ketika Sayyidina Kilab, bapaknya Sayyidina Kilab itu mengambil, mau minum begini, Pak. Saya contohkan dulu cara minumnya. Begitulah kira-kira. Cuman bedanya kalau orang Indonesia kan dikecap-kecap. Kalau orang Arab enggak, Pak. Kayak yang di TikTok gitu. Jadi setelah ditegakkan begini, Pak, fa'adna, dia dekatkan itu gelas al-ka'su itu, dibalikkan lagi. Ya Khalifah, aku benar-benar telah mencium ada aroma tanganku Kilab di gelas ini. Padahal Sayyidina Kilab diumpetin tuh sama Sayyidina Umar. Dari gelas ini aku melihat dan mencium ada tangan anakku di sini nih. Itu saking instingnya yang begitu kuat. Ini perasan susu anakku, ini perasan tangannya. Aina Kilab, aina waladi ya Khalifah, mana anakku? Apa yang kamu inginkan, wahai Abu Kilab? Aku ingin menciumnya, aku ingin memeluknya. Sebelum qabla an amuta, sebelum aku dimatikan oleh Allah. Maka kemudian fa'amara Umaru al-Kilaba, maka Sayyidina Umar memerintahkan Sayyidina Kilab untuk keluar dari persembunyiannya. Keluar, kau jumpailah orang tuamu, dipeluknya lah. Summa baka Kilab, summa baka waliduhu, summa baka Umar, summa yabquna jami'an. Kilab menangis memeluk orang tuanya. Abul Kilab yang bapaknya dipeluk pun menangis juga. Sayyidina Umar yang di sampingnya menangis. Hatta yabqu, semuanya menangis. Semua orang yang di situ menangis, tidak ada yang menangis, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Sayyidina Kilab oleh Sayyidina Umar, mulai sekarang wahai Kilab, jangan sekali-kali kau tinggalkan orang tuamu sampai wafatnya. Hatta kapan, walaupun ada perintah perang, kau wajib menjaga orang tuamu, kau wajib membersamainya, kau wajib melayaninya. Ini bukti, Pak, begitu hebatnya mereka, orang-orang di zaman generasi pertama, di dalam ketika membersamai kedua orang tua mereka. Sekaya apapun mereka, maka tangan-tangan mereka yang asli itulah tangan-tangan yang diberkahi oleh Allah. Dulu mereka ketika kecil, orang tuanya nggak pernah menyewa pembantu, maknya nggak pernah memerintahkan budaknya untuk mengasuhnya, tapi tangan-tangan mak kita lah yang memandikan kita dari mulai bayi, menimang kita dari mulai bayi. Tapi ketika mereka sudah tua, kita kalau jadi orang kaya justru kita bayar pembantu untuk ngurusin mereka. Sedangkan mak bapak kita dari kecil mereka tak pernah menyewa pembantu untuk membesarkan kita. Ini yang dipahami oleh sahabat. Nah kemudian dari hadis yang kami sampaikan, para ulama menjelaskan wa anna hadal hadis, dan hadis ini memberikan petunjuk. Ada ad-durus al-mustafadah, pembelajaran yang bisa kita ambil sebagai manfaat, yaitu babul jannah, pintu surga. Asbabu dukhulil jannah, sebab-sebab masuk surga itu birrul walidin, berbuat baik kepada orang tua.
Nah, akan tetapi ternyata ketika kita membersamai kedua orang tua yang semakin tua, semakin bertambah umur, maka ujian pun akan semakin besar dengan membersamai mereka. Makanya ada orang-orang yang ketika membersamai kedua orang tuanya bukan ridhonya Allah, tapi sebaliknya kemurkaan Allah yang mereka dapatkan. Kenapa? Tidak bijak dan tidak pandainya seseorang membersamai kedua orang tuanya. Nah, supaya lelahnya kita menjadi lillah, jerih payah kita membersamai mak bapak kita menjadi pahala, sebab ampunan, paling tidak ada 7 perkara yang dipahami oleh anak dalam menyikapi psikologi kejiwaan orang yang sudah lanjut usia, Pak. Ini model sab'atu khisolin, 7 perkara yang biasanya 7 ini pasti terjadi kepada orang tua yang semakin tua. Walaupun tidak semuanya mengalami, tapi mayoritas al-aglabiyah. Kalau 7 ini kita pahami, insya Allah kita tidak akan berbuat salah kepada mak bapak kita yang baik itu membersamai kita di rumah kita atau yang mereka di kampung tidak bersama kita. 7 psikologi kejiwaan lansia menurut Islam. 7 model pemahaman yang harus dipahami oleh seorang anak agar dia murni dan kuat khidmahnya dan murni dan kuat pelayanannya kepada kedua orang tuanya di saat semakin tua umurnya. 1, Pak, sab'atu asya, 7 perkara, sab'atu khisal. Yang pertama, Pak, orang itu ketika semakin tambah usia, kata para ulama, maka ia akan mengalami namanya kuwatul basmi. Mereka akan dihinggapi perasaan kondisi rasa bosan, Pak, jenuh. Itu al-aglabiyah, mayoritas. Semakin tua umur orang tua akan semakin kuat perasaan jenuhnya. Itu orang tua, Pak. Gampang bosan, jenuh dengan keadaan. Itu penyakit tua. Dan siapapun nanti kalau sudah tua akan mengalami, walaupun tidak semua orang mengalami, tapi secara umum penyakit gampang bosan itu selalu menghantui dan terjadi pada orang yang semakin tua umurnya, Pak. Buktinya mana? Kalau orang tua itu semakin bosan, kadang ada anak di Batam ini, karena saya juga mengasuh pengajian lansia, Pak. 3 tahun dari mulai sebelum corona sampai corona ini kami punya jamaah lansia hampir 100 orang, yang aktif mungkin mau 50-an. Itu ternyata begitu kompleksnya permasalahan nenek-nenek lansia itu, Pak. Ketika pengajian akad pagi itu jam 8, itu notabene selesai pengajian jam 11. Tapi anak-anaknya itu telepon, Pak Ustadz pengajian jam berapa selesainya? Jam 11. Mak saya kemana? Kenapa? Nenek-nenek itu pulang ke rumah itu maghrib. Lo kan bingung tuh, Pak. Nyabarangke jam 8, pengajian selesai jam 10, kadang isya baru nyampe rumah. Kemana dia? Kama apa itu? Bingung ya anak, Pak. Ternyata sampai jembatan Namujung, Pak. Ada nenek-nenek yang bisa bawa mobil, dibawa rombongan tuh 7 orang sampai jembatan 6. Kami panggil, Pak. Nek, kenapa nenek buat seperti itu? Ustadz, kami ini bosan di rumah. Asal anak jalan, kami disuruh jaga rumah. Anak ke pantai, dia bawa anak cucu kami, bawa istri dia, mak, jaga rumah. Bukan dibawa. Ntar kalau ada ini, mak, dikasih duit, ini nanti kalau ada paket datang, mak bayar aja. Cok. Kami juga pengen hiburan. Langsung itu lisan mereka, Pak. Makanya kalau kami ngaji nih, Pak Ustadz, inilah momen saya bisa keluar dari rumah dan saya bisa memuaskan diri kami. Oh, sampai jembatan 6, Pak. Bawa mobil. Penuh mobil itu, Pak. Balik malam. Alasannya satu, jenuh. Sama anak dibelikan TV yang gede. Mak, nonton TV aja. Dulu masih bisa main sama cucu, cucu udah sekolah semuanya.
Duduklah seorang, anak dia kerja, menantu dia pun tak kemana-mana entah. Ini yang terjadi, Pak. Kuwatul basmi. Orang tua itu perlu situasi, perlu satu kondisi yang mendukung gitu, Pak. Makanya ketika kita jalan, jom bawalah kedua orang tua kita, dudukkan dia di jok paling depan. Mak, berangkat yuk. Mana tuh le? Mall, Mak. Oh begitu. Jangan hanya ke pantai terus. Ini asal ke pantai dibawa mak dia, ke mall bawa mak dia. Mana, Mak? Berangkat, Mak. Mana le? Pantai, Mak. Asal dia ke mall bawa istri, ke pantai bawa mak dia. Masuk angin, Mak, itu, Pak. Kembung dia, kena angin laut itu. Giliran dia belanja shopping, mak suruh di rumah. Giliran ke laut, mak dia bawa. Duduk tepi pantai itu, kembung perut orang tua itu, Mak. Mohon maaf, jangan sampai terjadi. Intu dzolim, Pak. Jadi orang tua itu akan mengalami namanya kuwatul basmi, gampang bosan, jenuh dengan keadaan. Nah, yang kedua, orang tua itu akan mengalami penyakit namanya ziyadatul khajlan. Dihantui dan diliputi oleh rasa sungkan, Pak. Segan. Kita akan merasakan kalau nanti sudah tua. Walaupun tidak semuanya sama, tapi mayoritas alhamdulillah seperti itu, Pak. Orang tua itu lebih banyak segannya dibanding tidaknya. Mak, ke toko baju ya, Mak. Ngapain tondok? Mak ganti baju yang baru, Mak pilih nanti kami bayar. Itu pasti nggak akan berangkat, Pak. Nggak usah lah, Nduk, duitnya ditabung nanti untuk anak-anakmu nanti kalau udah sekolah. Mak udahlah, tak usah. Nggak akan pernah berangkat. Tapi kalau kita langsung bawa, Mak berangkat yuk, kemana? Udahlah, Mak, nggak usah ini, penting berangkat. Bawa ke toko, Mak ini sudah saya bayar, ambil. Pasti diambil, Pak. Itu orang tua. Serba sungkan. Dia ikut anak perempuan dia sungkan sama menantu laki-laki dia. Kalau dia ikut sama anak laki-laki dia segan sama anak perempuan menantu dia itu. Makanya solusinya bagaimana? Di rolling, Pak. Supaya orang tua itu tidak punya segan, sifat segan, tidak malu. Maka kalau urusan-urusan yang penting, kalau dia ikut perempuan, anak perempuan, maka anak laki-laki seringlah melayani dia. Demikian juga sebaliknya, kalau orang tua itu ikut anak perempuan, anak laki-lakinya, maka menantu sering-seringlah melayani dia supaya dia tidak canggung, Pak. Jalan ya, Mak, enggak lah, Mak di rumah aja, kamu aja yang jalan. Takut ngerepotin menantunya. Itu kau udah tua, Pak. Ziyadatul khadlan, segan. Yang ketiga, ziyadatul iz'at, orang tua itu akan ditimpa keadaan suasana gelisah, cemas yang tidak menentu, bighairi sababin, tanpa sebab tiba-tiba cemas. Itu wajar, Pak, faktor bertambahnya umur, Pak. Nah, kemudian yang keempat, hubbudz zuhur, orang tua itu ingin selalu diperhatikan. Makanya kadang ada mak yang ikut kita itu rewel, itu sebetulnya dia ingin diperhatikan, Pak. Semakin bertambah usia, apalagi kalau sudah sampai al-haram itu pikun, Pak. Itu lebih berat lagi. Ujiannya paling berat itu kalau orang tua sudah pikun. Fi zamani au fi sinil haram, usia pikun itu yang paling berat. Perlu kesabaran yang double, Pak. Mak ini, Pak, pagi jam 8 itu udah sarapan bubur sepiring, Pak. Dia keluar rumah jalan, ditanya sama tetangga, Mbak Putri nak kemana? Jalan-jalan, lenduk. Udah sarapan, Mbak? Belum sarapan, belum sama sekali belum. Padahal berangkat tadi bubur satu piring. Coba tetangga gimana? Kebangetan juga anak menantu dia itu pikun. Ada bapak-bapak yang dia keluar rumah pagi tak bisa pulang karena dia tak tahu jalan pulangnya, Pak. Ketemunya di pos. Akhirnya security yang umum ditemukan orang tua di pos. Bagi yang merasa ini orang tuanya, tolong jemput di pos. Itu di grup RT loh, Pak. Itu pikun, Pak.
itu lebih berat tantangannya dan kesabarannya, Pak. Yang lebih parah lagi pikonnya yang dasar, tidak bisa membedakan mana kamar mandi sama kamar tidur, Pak. Serius ini, Pak. Dan inilah lahan pengampunan untuk kita dan lahan untuk mendapatkan tiket surganya Allah, Pak. Maka kita pahami jauh-jauh hari, orang tua itu hubbuz zuhur, suka diperhatikan. Makanya jangan cuekin orang tua yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Yang di kampung bagaimana? Sering telepon, Pak. Bukti orang tua itu ingin diperhatikan, pengen selalu ditelepon anaknya. 2 hari nggak ditelepon, anakku nggak telepon-telepon. Bukti segannya. Orang tua itu perlu duit juga sebetulnya, cuman segan. Jangan ditanya, langsung aja kabarin, Mak, duit sudah saya transfer. Pasti bilang, alhamdulillah, makasih banyak ya, Nduk. Tapi kalau ditawarin, Mak butuh duit gak, Mak? Gak usah lah, Nduk, Mak masih ada. Padahal udah gak ada. Karena dia segan sama menantunya. Yang cari duit ini menantunya masalahnya. Ini, Pak, psikologi lansia yang harus kita siapkan untuk bagaimana ketika Allah berikan amanat untuk menjaga kedua orang tua kita sampai usia tuanya. Dan kita pun nanti juga mengalami itu, Pak. Nah, raqiqus syu'ur, orang tua itu akan mengalami satu keadaan sensitivitas yang tinggi, Pak. Mudah tersinggung. Itu orang tua. Maka sering kami sampaikan di majelis-majelis kami yang lainnya, ibu-ibu kalau ada mak mertua di rumah, kalau cuci piring yang pelan. Loh, orang tua itu nengok menantu perempuan nyuci piring, gelodak begitu, itu pikirannya udah kemana-mana. Jangan-jangan menantu kini tak suka aku di sini. Padahal piring jatuh itu memang jatuh betul, bukan disengaja. Apalagi nyuci piringnya gelodak. Jantungan itu mak mertua itu, Pak. Ini psikologi, Pak. Langkah awal model seorang anak supaya mendapat lillah dalam kecapeknya, dalam lelahnya ketika ia mengurusi kedua orang tuanya. Kemudian adanya wujudul ahah, penyakit. Paling tidak 3, pelupa, susah tidur, hilangnya fungsi akal itu pelupa. Nah, kemudian hilangnya nafsu makan, 3 penyakit. Berkurangnya fungsi akal sehatnya, maksudnya daya ingatnya, susah tidur, dan kemudian berkurangnya nafsu makan. Makanya jom, kalau kita ada orang tua di rumah kita, hidangkanlah yang terbaik. Karena orang tua itu juga kadang pengen menunya ganti, tetapi mereka segan. Nih, mak ikut kita, pagi telur ceplok mata sapi, tengah hari telur bumbu Bali, sore hari nanti telur dadar, pokoknya telur aja terus. Tapi model-model cetak banyak telur juga gitu loh. Jadi supaya, Pak, nafsu makan mereka naik. Yang terakhir, hubbul jaliyah, orang tua itu suka komunitas, Pak. Secara umum ya, walaupun tidak semuanya. Makanya orang tua itu selalu mencari komunitas umur orang-orang yang seusianya. Mereka nggak akan bisa bertahan berkomunitas dengan orang-orang yang umurnya jauh seusia anaknya. Dan itu semuanya terbukti, Pak. Saya punya jamaah majelis itu sering curhat, Pak Ustadz, bapak saya itu saya udah capek-capek belikan tiket ke sini, katanya mau setahun, seminggu udah mereka minta balik. Mak saya pun begitu, Pak Ustadz, udah saya belikan tiket, katanya mau setengah tahun di sini nemenin kami, 2 minggu dia udah bingung nak balik ke kampung. Kenapa? Di Batam tidak menjumpai orang-orang seusia mereka. Kalau di kampung, ya ketemu adik-beradik dia, ada sepupu dia yang umurnya sama, itu komunitas, Pak. Makanya kami membuat satu terobosan dengan majelis birrul walidain kami di tahap 5. Kami kumpulkan nenek-nenek, itu tujuannya apa? Supaya nenek-nenek yang mungkin jenuh dengan kondisi di tengah keluarga anaknya, itu menjumpai orang-orang seusia mereka. Dan itu ternyata kolab loh, Pak. Maka terciptalah komunitas lansia baru, dunia mereka, Pak. Itu mengasikkan rupanya, Pak, daripada ngobrol dengan orang-orang yang di bawah jauh umurnya. Nyambung gitu loh, Pak, maksudnya. Itu tanda bahwasanya orang itu semakin tua ada hubbul jaliyah, suka berkomunitas. Makanya kalau ada orang tua di tengah kita, bawa ke majelis ilmu, Pak.
cari majelis-majelis lansia seperti yang kami buat, supaya apa? Mereka betah dan mereka menemukan komunitas mereka yang asli, karena komunitas mereka bukan di tengah-tengah orang muda, tapi di orang-orang yang seusia mereka. Nah, itu baru nyambung, Pak. Dan ini perlu kita perhatikan, supaya apa? Kita tidak termasuk orang-orang yang dikatakan rogima anfun, orang yang merugi, tidak masuk surga dengan adanya orang tua di tengah kita. Tapi sebaliknya, dengan adanya mereka kita mendapatkan surga, tetapi tidak mudah. Kenapa? Orang yang semakin tua akan semakin banyak ujian bagi anaknya. Untuk supaya ujian itu selesai, maka 7 ini modal awal. Pahami psikologi lansia menurut Islam, supaya apa? Kita tidak melakukan kesalahan dalam perlakuan melayani kedua orang tua kita. Tetapi ada seorang pernah bertanya, Pak Ustadz, bagaimana kalau kami ada yang salah? Insya Allah, walaupun itu ada yang salah sekalipun, maka masih lebih baik seorang anak yang ketika dia melayani orang tuanya kadang ada salahnya, dibanding anak yang sama sekali tidak mau melayani orang tuanya. Kadang mungkin terselip ucapan, terselip, walaupun ada salahnya, jom tetap layani orang tua. Dibanding apa? Dibanding anak yang sama sekali tidak mau berkhidmat melayani orang tuanya. Itu lebih bagus anak yang tulus melayani orang tuanya, walaupun kadang tersilap kata, tersilap tindak perbuatan. Insya Allah Allah ampuni, Pak, dengan keriduan orang tuanya. Demikian, habis waktu saya. Nah, demikian penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim ini adalah hadis yang untuk memotivasi kita untuk semakin kuat. Kalau orang tua itu masih ada di tengah kita, ini saatnya jom kita dulang pahala. Kalau ada di kampung kita, perhatikan dengan cara yang memungkinkan untuk memperhatikan mereka. Yang mereka sudah ada di alam barzah mereka, berkhidmatlah kepada mereka dengan cara bagaimana Nabi yang telah contohkan. Berbuat baik birrul walidain ba'da wafatihima, berbuat baik kepada orang tua setelah mereka wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya ada pembahasannya masing-masing. Demikian, walafu minkum. Ada pertanyaan, Pak? Karena tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.